Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan bahas untuk token dari exchange Bitgert, yaitu Bryce. Teman-teman, kalau kita lihat, ya ini requestan dari We Today. Itu bos request riset Bryce dong. Oke, kita akan coba untuk bahas. Bryce ini adalah koin dengan basis yaitu tadi blockchain daripada Bitgert ya. Kalau kita lihat dia supply-nya yang beredar itu banyak banget. 1 kuadriliun. Ya, 1 kuadriliun token. Jadi sangat-sangat besar. Sementara yang beredar saat ini sekitaran 395 miliar token. 395 triliun token. Jadi banyak banget. Dan ya ini masih sekitar 40% yang beredar. Setelah sebelumnya mereka melakukan burning di bulan Februari kemarin. Kalau teman-teman cek dia punya exchange ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ini project apa, teman-teman baiknya untuk download ini aplikasi exchange atau teman-teman setidaknya pakai. Saya sendiri pakai pakai sebelumnya. Saya sempat download untuk aplikasi ini, cari airdrop juga ya karena di apa namanya di Twitter mereka ada kasih event airdrop. Kebetulan saya ikut, nggak dapat airdrop. Itu mungkin ya zong atau gimana. Tapi yang paling pasti adalah saya coba buat KYC di exchange ini, tapi lama banget, sebulan nggak di approve. Jadi sampai sekarang pun akhirnya saya delete aplikasinya dan saya nggak pakai. Saya kurang begitu melihat ini project yang menarik. Apalagi sekarang ada banyak exchange besar yang memang sudah besar, yang layanannya cenderung lebih baik, interface aplikasinya lebih baik. Jadi saya sendiri agak kurang melihat Bryce ini menarik ya. Bukan berarti karena saya nggak dapat airdrop saya jadi jelekin, nggak, bukan itu, tapi ini berdasarkan user experience saja. Jadi maka teman-teman kalau mau cek silakan download aplikasinya, cross check dan pakai, karena bisa compare sama exchange yang lain lebih bagus yang mana. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk menilai sebuah project coin crypto atau token, kita harus tahu apa dibalik dari project itu. Kalau Bryce sendiri dibaliknya adalah exchange Bitgert. Kalau exchange Bitgertnya bagus, yang pakai banyak, apalagi dia punya utility spesial, mungkin kalau kita hold tokennya di aplikasi exchange-nya kita dapat diskon fee, nah kan bisa seperti itu ya. Itu dia punya utility. Jadi kalau dia punya utility yang jelas, dipakai exchange-nya bagus, banyak penggunanya, nah itu akan meningkatkan adopsi dari Bryce sendiri. Tapi setahu saya enggak, mereka enggak punya itu semua, teman-teman. Bryce dibikin buat airdrop. Dia dibagikan secara gratis kepada para pengguna yang mungkin follow di Twitter. Ya, mereka akan dapat koin gratis. Nah, kita sebagai seorang investor, hati-hati sama beli koin airdrop. Jangan asal beli, ya. Logikanya itu gini, ada orang yang bisa dapetin koin secara gratis. Mereka ikut airdrop, melakukan beberapa misi, entah itu apa misinya, follow Twitter, follow Telegram, harus KYC, harus apa. Nah, mereka dapetin secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Lalu ada nih orang yang mau invest, dia beli koin yang bisa didapetin oleh orang lain secara gratis. Nah, itu kan aneh. Menurut saya itu aneh. Dan biasanya koin-koin airdrop itu ya endingnya pasti nyungsep, pasti nyungsep. Jadi itu teman-teman. Baik kalau mereka lihat, kalau teman-teman lihat dia di Twitter, mereka baru aja announcement, wah kita lagi burn nih, burn ketiga di bulan ini. Ya, so what? So what, teman-teman. Jadi kalau mereka burn pun, apakah itu bakalan menjadikan koin ini sangat berharga? Menurut saya ya enggak juga. Mereka udah burn sekitar 57% tokennya. Artinya kan ini token diciptakan memang bukan buat utility, bukan buat kegunaan, tapi ya mereka dibuat, dibagi-bagiin gratis, kemudian dia burn. Jadi secara spesial spesial utility mereka nggak ada. Maka itu akan terefleksi sama pergerakan harga chartnya. Kita akan coba masuk ke chart dari Bitcoin. Mana aku punya trading view. Nah, ini kita masuk ke trading view dulu.
Terus di sini kita masuk ke watchlist. Saya punya watchlist. Kita akan bahas untuk Bryce. Oke, ini adalah chart dari Bryce ya. Harganya udah sangat micin. 0,00000000004594 USDT. Jadi sangat-sangat micin. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga pun juga ya kemarin sempat naik ya, tapi naiknya juga nggak tinggi, ketahan di level resistance, terus balik turun lagi. Teman-teman, untuk pergerakan price ini terbilang downtrend. Sejak awal perilisan dia cukup naik tinggi, tapi at the end dia drop juga ya. Dan sekarang posisinya cenderung dalam fase sideways. Price ini supply-nya sangat-sangat banyak dengan utility yang juga masih belum tahu buat apa. Kegunaan spesifiknya apa? Belum tahu juga, teman-teman. Yang pasti ini adalah token airdrop yang sudah dilakukan burn cukup banyak ya. Bahkan supply-nya sudah semakin lama semakin sedikit di market. Oke, kita udah tahu ini project airdrop. Jadi teman-teman harus bisa memperlakukan project airdrop sebagaimana mestinya. Jangan terlalu teman-teman berharap oh koinnya bakalan naik tinggi to the moon. Menurut saya teman-teman harus pikir-pikir lagi. Kalau secara logika koin yang didapatkan secara gratis itu berarti ya enggak, kasarnya tuh nggak terlalu berharga sebenarnya. Kenapa ya? Karena buktinya dia bisa dibagikan secara gratis. Kalau sebuah koin itu bagus secara fundamental, logikanya nggak ada orang yang bagiin cuma-cuma. Meskipun Bryce sendiri punya harga, dia punya harga, tapi ya nggak mahal-mahal amat lah. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan harga untuk Bryce ini cenderung agak sulit buat menembus level resistance di sini di 0,06 kali 57. Itu level resistance yang paling dekat untuk saat ini. Dan potensinya mungkin masih bakalan melanjutkan koreksi. Tapi teman-teman jangan salah, dia ada satu kelebihan, yaitu burn token. Ya, dia punya kelebihan itu. Mungkin burn token saja yang bisa menyelamatkan harganya dalam jangka pendek. Setidaknya harganya bisa naik karena memang ya banyak orang yang FOMO. Ya, influencer di luar sana pom-pom nih. Wah, ini Bryce bakalan to the moon. Kenapa? Karena dia burn. Teman-teman. Jadi ya itulah banyak jebakan di luar sana. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman yang udah kadung punya token ini, kalau udah cuan, mendingan taking profit menurut saya. Karena in the long run, fundamental itu yang paling membuktikan sebuah project itu bakalan berjalan terus atau enggak. Sebuah koin bakalan naik terus atau enggak. Itu basisnya, itu backupannya adalah fundamental. Jadi kalau dari segi pergerakan harga, selama Bryce belum bisa menembus level ini, resisten di sini, maka peluangnya masih bakalan struggle buat naik, teman-teman. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout, mungkin ada momentum dia bakalan burn lagi ya, menambah koin-koin yang dibakar sehingga supply-nya semakin sedikit. Nah, itu bisa jadi sebuah good news. Atau mungkin Bryce ada event apa yang bisa menyebabkan harganya menguat. Dan untuk target resisten sih paling di level resisten di sini ya, 0,05 kali 145. Itu kalau bisa capai level itu maka peluang profitnya udah 129%. Jadi gede banget. Lumayan kalau teman-teman ada beli barang di harga sekarang terus dapat harga jual di kisaran sini. Teman-teman udah naik 129%. Jadi jangan ragu buat taking profit. Kalau untuk saya sih gitu ya, melihat koin dari fundamentalnya, ini project layak di hold atau enggak, atau ini cuma koin buat lucu-lucuan, atau ini koin giveaway buat dibagikan secara gratis, ya kita harus perlakukan koin selayaknya mereka diciptakan untuk apa. Jadi gitu aja buat Bryce. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.